Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Baik ya, untuk materi hari ini Bapak akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Di situ ada media transmisi. Ya, kemarin media transmisi ada dua, kabel dan wireless. Lalu untuk yang kabel sudah dibahas pada materi tersebut, dan yang wireless hari ini Bapak akan membahasnya, di mana untuk topik hari ini akan membahas semuanya mengenai teknologi atau perangkat daripada jaringan wireless. Teknologi wireless adalah teknologi yang menghubungkan dua perangkat atau lebih tanpa menggunakan kabel. Biasanya orang juga menyebutnya dengan istilah teknologi nirkabel. Teknologi wireless ini umumnya dipakai untuk memindahkan data. Jika dulu Anda harus menggunakan media kabel, sekarang tidak lagi, teknologinya diganti dengan wireless, membuat proses transfer data menjadi lebih praktis. Ya, ini dia. Jadi yang pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai bagaimana media transmisi itu menggunakan kabel, ya, dan satu lagi menggunakan wireless. Di sini dibilang lebih praktis. Praktisnya kita bisa secara mobile, ya. Kalau kabel Anda bawa mobile, tentu kabelnya akan tercabut, ya. Jadi kalau yang mobile ini menggunakan wireless, sambil Anda bergerak, sambil Anda berpindah tempat, data juga bisa dikirim tanpa terjadi kesalahan, ya, tidak akan salah atau tidak akan terputus, kecuali daerah tersebut blank spot atau tidak ada sinyal, ya. Namun Bapak masih mereferensi kalau untuk jaringan yang stabil itu masih menggunakan kabel. Tapi kalau jaringan yang nirkabel ini sifatnya yang tidak terlalu urgent. Kalau seandainya kita melakukan activity itu tidak live, nah itu bisa dilakukan dengan menggunakan jaringan nirkabel atau tanpa kabel. Karena kalau jaringan ini menggunakan video, dia sedikit akan ada delay. Jadi antara gerakan dengan suara dengan mulut kadang-kadang tidak serasi, ya. Itu dia. Itu pun tidak selalu, melihat daripada kondisi jaringan atau bandwidthnya itu. Jaringan wireless jadi memiliki jenis-jenis jaringan nirkabel atau wireless. Jadi ada wireless, bisa disebut wireless, bisa disebut nirkabel, bisa disebut wifi, wireless fidelity, bisa disebut dengan WLAN, wireless local area network. Jadi macam-macam. Jadi yang mana nanti Bapak sebutkan sama-sama semua berbasis kepada wireless, ya. Jadi jenis jaringan wireless ini ada yang wireless personal area network atau WPAN, ada wireless local area network atau WLAN, ada wireless metropolitan area network atau WLAN, ada yang wireless wide area network atau disebut dengan W1, ya, W1. Jadi tergantung daripada kita mengadopsi yang mana sekarang. Kita mengadopsi yang teknologi yang personal, lokal, metropolitan atau wide, ya, itu semuanya ada. Nah, di bagian satu lagi di situ disebutkan bahwasanya media transmisi adalah diantaranya yang pernah ada media transmisi di tengah-tengah kita. Pertama, infrared. Mungkin sekarang masih ada, ya. Kalau Anda menggunakan remote AC, remote TV itu menggunakan infrared, ya. Kalau dulu gunakan apa, ya? Dulu digunakan untuk mouse, untuk keyboard itu gunakan infrared. Jadi kalau sekarang kita menggunakan Bluetooth, dia dulu menggunakan infrared, ya.
Ada Bluetooth. Bluetoothnya sendiri ini apa namanya? Tentu jangkauannya lebih luas dibanding infrared ya. Kalau infrared itu maksimal paling hanya 5-10 cm. Setelah itu jauhnya akan berkurang. Kalau Bluetooth ini bisa sampai 30 meter bisa ya, bisa 30 meter. Kalau infrared tidak boleh ada halangan. Kalau Bluetooth masih dimungkinkan, masih bisa sinyalnya diterima, gelombangnya diterima. Ya, hanya kedua-duanya memiliki kelemahan dalam komunikasi, hanya bisa 2. Kalau seandainya mau lebih daripada 2, dia tidak bisa menggunakan tipe jaringan ini. Media ini tidak bisa kita gunakan. Yang kita akan gunakan adalah Wi-Fi, wireless fidelity, ya, wireless fidelity atau wireless LAN. Ya, kita akan coba melihat bagaimana itu wireless fidelity. Ini perangkat-perangkat yang ada di sekitar kita yang menggunakan teknologi wireless. Kalau yang untuk termogan atau pengukur suhu itu menggunakan infrared, sinyal infrared ya. Jadi yang biasanya suhu tubuh itu ditempel pada bagian tubuh kita, sekarang cukup di scan saja ke dalam, ke wajah atau ke bagian tubuh kita ya, itu menggunakan infrared. Lalu yang lain lagi itu ada Bluetooth. Bluetooth itu macam-macam ya. Ada Bluetooth itu dalam HP, ada Bluetooth itu dalam di mobil kita, di laptop kita, atau di opsional untuk perangkat-perangkat. Lalu yang ini adalah wireless Wi-Fi-nya. Yang ini yang menggunakan infrastruktur. Jadi dia mengadopsi teknologi infrastruktur. Kalau yang ini ad hoc, ini tadi bisa mendeteksi banyak komputer, tapi waktu koneksi hanya 2 komputer. Tapi kalau infrastruktur mendeteksi bisa banyak komputer, lalu melakukan koneksi bisa juga dengan banyak komputer dalam satu kegiatan. Nah, ini untuk Wi-Fi wireless di outdoor, di luar ruangan kita ya. Jadi bisa ke kafe, bisa ke rumah, bisa ke gedung, bisa ke individu, semuanya ini dia untuk proses outdoornya. Ini semuanya kita jumpai di sekitar kita, ada di sekitar kita. Banyak lagi yang mengadopsi ya, mengadopsi daripada teknologi berbasis. Ada lagi yang RFID ya, menggunakan sensor ya, itu menggunakan lagi. Ada yang kalau di barcode itu menggunakan scan, masih menggunakan infrared ya. Masih banyak lagi yang ada di sini yang tidak dimasukkan. Jadi nanti Anda bisa mengetahui kira-kira ini teknologi wireless yang mana ya. Jadi bisa Anda jelaskan. Jadi wireless itu tidak semata-mata untuk komputer saja, tapi tujuannya adalah untuk menampilkan data atau informasi. Oke. Selanjutnya penjelasan tentang kode. Jadi wireless ini juga menjadi bagian daripada IEEE 802.11 ABGN-AC, perangkat wireless LAN Wi-Fi. Jadi begini, suatu saat Anda melihat satu produk tertulis di situ 802.11, berarti produk itu support kepada yang namanya wireless ya. Jadi tidak disebutkan wireless, tidak, tapi dia cukup menuliskan di situ 802.11. Nah, di situ tadi ada bagiannya, ada A, ada B, ada G, ada N, ada C. Di sini bermakna adalah spesifikasi kriterianya. Jadi di situ ada frekuensinya berapa, kecepatannya berapa, bisa aksesnya sampai sejauh apa, dia tahu. Ya, saya tahu. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat tipe A, tipe B, tipe G, tipe N, tipe AC itu sampai berapa. Ini mungkin
saat ini sudah berkembang lebih pesat lagi ya untuk media WiFi ini. IEEE atau singkatan daripada Institute of Electrical and Electronic Engineers merupakan sebuah badan yang mengukur standarisasi dalam bidang teknologi informasi seperti data yang diambil dari Wikipedia. Ya. Dalam IEEE ada kode tertentu untuk standarisasi dalam teknologi komunikasi. Tadi ya Bapak sudah sampaikan kalau untuk WiFi 802.11 ya. Hanya itu saja, tapi kalau nanti kodenya itu kelasnya A, B, G, N itu tidak bagian daripada. Jadi dia hanya mengkode 802.11. Itu kode yang diberikan oleh IEEE tadi atau OSI ya. ISO. Oke, untuk 802.1 itu ada LAN, ada MAN, yang manage dan media access control bridge. 802 itu LLC, 802.3 itu adalah CSMA CD ya. 802.4 itu token bus. Jadi kalau bus tadi, topologi bus tadi itu, nah ini dia 8025 ring. 8026 itu DQDB men. 802.7 itu broadband LAN. 802.8 itu adalah fiber optic LAN MAN. 029 itu adalah integrated service LAN interface. Yang ke-11 LAN MAN security, yang ke-11 wireless LAN atau WiFi, ke-12 itu domain priority access methods, yang ke-15 itu wireless PAN ya, itu ada infrared dan bluetooth ya. Ada broadband yang 16 itu broadband wireless akses standar untuk WiMAX. Yang WiMAX itu tuh wireless outdoor yang jaraknya bisa hingga mencapai 90 km. Ya, yang biasanya kita hanya sampai 20 maksimal 20 km. Ini bisa mencapai 90 km. Kalau 90 km, Pekanbaru Bangkinang itu masih 60 km. Jadi masih melewati Bangkinang lagi, Bu. Bisa-bisa mencapai ke mana ya? Lebih daripada Bangkinang mungkin ya. Ini dia. Kita akan coba membaca satu persatu daripada kelasnya di wireless 802.11 ABGNC yang tertera pada spek wireless WiFi juga menyatakan data rate. Nah, data rate ini kecepatannya. Bagaimana kecepatannya ini? Ya, bagaimana kecepatannya ini bisa menghantar data. Ya, jadi dia data yang bisa diantar lebih banyak dan lebih cepat. Kalau 802.b memiliki rate-nya, data rate-nya itu sebesar 11 Mbps. Ya, 11 Mbps. Jadi data yang bisa diantar kecepatannya 11 Mbps. Kalau yang tipe G54, tipe A 54 Mbps. Lalu tipe N ini itu rate-nya 100 Mbps sampai 500 Mbps. Ingat ya. Kalau nanti Anda beli laptop, lihat 802.11-nya berapa. Tapi kalau sekarang udah teknologi e-series, prosesor e-series itu rata-rata 802.N semuanya. Jadi bisa BG. Mengapa ada BGN? Mengapa tidak N saja? Karena begini, di beberapa produk, contohnya access point, dia masih mengadopsi, masih menggunakan produk-produk lama ya, kelasnya B, kelasnya G. Sedangkan Anda di komputer itu, di laptop itu, kelasnya itu sudah G, sudah N, sudah di atasnya lagi. Cobalah
Kalau yang G saja 54 Mbps, N itu 100 sampai 500. Artinya dia bisa auto detect ya. Jadi kalau nanti produknya yang B atau G atau N, dia auto detect akan menyesuaikan. Jadi ada lagi yang A atau C, 802.11A atau C. Ya. Kecepatannya luar biasa lagi nih, 1300, 1,3 giga ini nih. 1,3 giga bit per second, kencang. Ya. Nah, ingat, kalau perangkat atau laptop Anda kencang tapi tidak didukung oleh infrastruktur yang kencang, jadi maksudnya akses pointnya masih tipe A, tipe B, tipe G, ya dia juga tidak bisa kencang. Sekarang kita ketahui kan, sekarang sudah masuk ke era 3G, 4G, 5G, ya kan. Bahkan sekarang sudah ada akses point yang support ke 5G, 5G, 5G. Tapi kalau broadbandnya atau ke jalur utamanya itu tidak sampai segitu ya juga. Jadi harus mendukung. Jadi perangkat yang kita gunakan harus didukung oleh infrastrukturnya juga yang cepat, jadi semuanya bisa cepat. Jadi kadang-kadang saya punya perangkat cepat tapi kok tidak cepat ya, lambat ya, karena infrastrukturnya belum mendukung untuk perangkat Anda gitu. Tapi jangan disesali, karena suatu saat Anda akan menemui spot-spot yang aksesnya jauh lebih cepat ya. Nah itu tadi untuk yang kecepatan atau bit rate-nya, data rate-nya. Sekarang frekuensinya ya. Jadi kalau tadi Bapak ceritakan, kalau 802.11 itu ada A, ada B, ada G, ada N dan AC, itu berarti ada spek yang ada di sana. Tadi sudah jelas ya, kalau seandainya B tadi 11 Mbps, kalau G tadi 54 Mbps, kalau A 54, kalau yang N itu 100 sampai 500, kalau yang AC tadi 1300 atau 1,3 gigabit per second ya. Sekarang frekuensinya. Ini penting frekuensi ini. Maka Bapak bilang penting. Kita bisa contohkan lah ya. Saat kita mengambil frekuensi radio umpamanya, kita mau mutar nih, rencananya siaran RRI ya, RRI Pekanbaru, frekuensinya 999. Tapi yang di radio kita tidak 999 tapi 1000. Tentu tidak matching, tidak ketemu. Nah, harus sama frekuensinya antara perangkat kita dengan nanti perangkat pendukung wireless, sehingga nanti kita bisa terkonek ya, bisa terhubung dan bisa mengakses. Jadi kalau untuk 802.11 frekuensinya itu 2,4 GHz. 11B, 11G 2,4. Tapi yang A ini 5 GHz. A itu munculnya awal ini dalam list ini dimunculkan di urutan ketiga, padahal di A ini urutan pertama ini 5 GHz. Karena 5 GHz itu kencang itu. Jalur kencang, jalur yang jarang digunakan ya. Nah, 802.11n itu cuma 2,4, juga ada 5 GHz. Nah, ini dia. Ingat ya, kalau dalam satu produk itu ada dua kayak di sini produk N ini ada 2,4 dan 5 GHz, itu berarti produk transisi. Maksudnya produk transisi, produk-produk yang sebelumnya dan dia akan hilang itu dari pasaran. Pada produk-produk terbarunya nanti itu akan hilang. Nah, yang akan muncul itu adalah produk AC ini 5 GHz. Kecepatannya luar biasa, mendukung hingga ke 5G ya. 4G 4.5G and 5G itu akan menjadi tren. Jadi akan meninggalkan 2G, 3G ya, akan ditinggalkan. Jadi ada 5G akan menjadi tren untuk produk-produk berikutnya ya. Itu jadi kalau nanti Anda beli perangkat komputer kah, elektronik kah dia, lalu ada tulisan 802.11, itu berarti support ke wireless. Tinggal dilihat lagi
Bapak sarankan tadi, kalau Anda mau belilah yang produk yang high end atau keluaran terbaru. Ya, kalau itu berarti AC ya. Tapi kalau tidak apa-apa. Dia ada B, ada G, ada A, ada N, ada AC sekaligus dia itu malah bagus. Jadi kalau ada produk yang mana saja yang sekeliling kita yang memberi akses, dia akan auto detect ya. Lanjut. Ini perangkat-perangkat yang digunakan di sekitar kita yang mengadopsi daripada teknologi wireless. Di sini ada access point. Ini ada antena untuk di outdoor, antena grid. Ya. Ini ada handsfree, kita bisa menggunakan Bluetooth ini. Ada juga wireless mouse yang menggunakan Bluetooth. Ada juga ini stick ini wireless optional. Ya, ini produk Mikrotik. Produk Mikrotik biasanya dia support pada wireless. Nah, ini card wireless yang berada pada laptop kita. Ya, jadi kalau laptop Anda itu wirelessnya rusak, gantilah ininya. Ya. Lalu ada remote, ada HP. Ini HP nih kayaknya, bukan remote ini. Ada HP yang connect ke Bluetooth dan segala macamnya. Lalu ada card WLAN ini, card Ethernet ini, card WLAN. Jadi bisa wireless opsional. Jadi kalau onboardnya rusak, ganti sama WLAN-nya. Ya. Ini adalah teknologi-teknologi yang digunakan. Baik. Untuk wireless, ya nanti kita akan kembangkan dalam bentuk video tutorial praktikumnya. Ada tugas yang akan Bapak berikan. Diingat juga ya, bahwasanya tugas-tugas yang akan diberikan ini akan ditagih pada pertemuan selanjutnya. Minggu depan, pertemuan ke-8 kita akan tampil menggunakan daring, ya, dan daring. Jadi Bapak akan acak siapa yang akan ditampilkan di sana, ya, tampilkan di sana ya. Yang pertama itu tugasnya adalah komputer. Jadi Anda diminta buatlah gambar jaringan yang ada di sekitar kita yang terdiri atas minimal komputernya 5 unit, lalu 2 access point. Ya. Nah, ini dia. Jadi Bapak meminta Anda mendetek di sekitar Anda, lalu gambarkan yang minimal 5 unit. Kalau seandainya di sana hanya ada 3 atau 2 aja, tambahkan 5 unit. Bagaimana cara membangun teknologi berbasis wirelessnya? Lalu tambahkan access point. Kalau dia kabel nggak apa-apa, tinggal Anda tambahkan aja. Jadi tidak usah dipakai kabelnya, pakai wirelessnya Anda gambarkan dari 5 unit ya. Kalau tidak paham nanti silakan dibuat di komen pada videonya ya. Kalau paham kasih like aja. Baik, itu saja untuk materi wireless jaringan wireless hari ini. Jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan agar kita senantiasa sehat. Dan jika semua orang Indonesia itu taat dan patuh pada protokol kesehatan, tentu hari ini dan secepatnya bisa kita terbebas daripada pandemi COVID-19. Demikian saja dari Bapak, mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.